Hai teman-teman, apakah di jalan kalian sering melihat rambu-rambu lalu lintas, lalu melihat kor yang ada di jalan, melihat kusen di rumah kalian, dan bahkan ketika kalian memakan es krim cornetto? Tahukah kalian bahwa benda-benda yang kalian lihat tadi merupakan bentuk belah ketupat dan juga bentuk kerucut? Begitu banyak bukan benda-benda di sekitar kita yang ternyata merupakan bangun datar berupa belah ketupat dan bangun ruang berupa kerucut. Nah, teman-teman sudah tahu belum apa itu belah ketupat dan kerucut? Belah ketupat merupakan salah satu jenis bangun datar yang menyerupai persegi. Namun, belah ketupat harus dibedakan dengan persegi. Belah ketupat adalah segi empat yang semua sisinya sama panjang dan kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus, serta sudut yang berhadapan sama besar. Sedangkan kerucut merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah sisi lengkung dan sebuah sisi alas berbentuk lingkaran. Bangun kerucut terdiri atas dua sisi, satu rusuk dan satu titik sudut. Sisi lingkaran merupakan alas dari kerucut dan sisi lengkung merupakan selimut kerucut. Teman-teman sudah tahu belum seperti apa sih bentuk pemanfaatan belah ketupat dalam kehidupan kita sehari-hari? Belah ketupat sangat banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh simpelnya yaitu ketupat. Tidak hanya itu loh teman-teman, bentuk motif atau desain dari suatu bangunan juga berbentuk belah ketupat. Dan juga bentuk bantal yang biasanya sering kita temui di kursi ruang tamu. Nah, teman-teman sudah tahu belum cincin dengan motif berbentuk belah ketupat? Dalam pembuatan cincin yang berbentuk belah ketupat tersebut, kita harus tahu dulu nih, berapa banyak pernik yang kita butuhkan untuk membuat cincin tersebut. Dan untuk mengetahuinya, kita harus menghitung luas permukaan cincin tersebut dengan menggunakan rumus luas belah ketupat, teman-teman, supaya kita bisa mengetahui berapa pernik yang kita butuhkan untuk membuat cincin tersebut. Nah, teman-teman, setelah mengetahui bentuk pemanfaatan belah ketupat tadi, apakah teman-teman juga sudah tahu seperti apa bentuk pemanfaatan kerucut dalam kehidupan kita? Ketika sedang di jalan, ada kita jumpai trafikon atau biasa disebut kerucut lalu lintas yang digunakan untuk mengarahkan atau mengalihkan lalu lintas. Tumpeng yang sering kita buat, topi ulang tahun, dan juga bentuk kon es krim berbentuk kerucut. Teman-teman sudah tahu belum lampu hias yang berbentuk kerucut? Lampu hias berbentuk kerucut banyak kita jumpai di kafe-kafe, tempat nongkrong, atau bahkan ada di rumah kita sendiri. Lampu hias yang berbentuk kerucut tentu mempunyai pencahayaan, bukan? Nah, untuk mengatur dan merencanakan pencahayaan lampunya sesuai dan memastikan lampu tersebut estetis dan proporsional dalam ruangan, kita bisa menggunakan rumus volume kerucut untuk mengetahuinya. Sungguh menarik, bukan? Dan masih banyak lagi loh bentuk penerapan belah ketupat dan kerucut dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga video singkat kami bisa memotivasi teman-teman semua dalam mempelajari bangun datar dan juga bangun ruang. Karena tanpa kita sadari, matematika tidak hanya tentang angka dan berhitung saja, namun begitu banyak unsur matematika yang hampir setiap saat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang dikatakan Paul Lockhart, matematika tidak hanya tentang angka, melainkan tentang logika, imajinasi, dan kreativitas.